Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 10 akan mempresentasikan hasil website yang telah kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman web. Website yang kami buat yaitu website donasi yang berjudul Sharing is Caring. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Priscil Praustipani Mediana sebagai front end develop dan NIM 20051120423. Kemudian ada Miss Paul Munir sebagai front end develop dan NIM 20051120409. Ada Ryan Nur Fauzan sebagai back end develop dan NIM 20051204075. Kemudian yang terakhir ada Andre Lucasiono dengan NIM sebagai sistem designer dengan NIM 20051204095. Untuk latar belakangnya, teknologi saat ini telah mengalami perkembangan sangat banyak dengan menunjukkan kemajuan yang luar biasa, termasuk pada web. Web merupakan istilah yang sangat familiar di dunia modern saat ini. Web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser web. Kemajuan teknologi saat ini dapat digunakan untuk menciptakan hal-hal positif, misalnya untuk melakukan donasi yang transparan dan dapat dipercaya. Hal ini dapat memberikan dorongan untuk pembuatan aplikasi berbasis website. Oleh karena itu, penulis berusaha mengembangkan aplikasi donasi berbasis website sebagai media untuk menggalang dana dengan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia pada saat ini. Dengan menggunakan aplikasi donasi berbasis web, penggalang dana, dan iuran bisa dilakukan secara online. Web ini akan menyediakan informasi mengenai bencana alam, panti asuhan, anak yatim, dan fakir miskin. Nantinya, pengguna yang memberikan donasi akan dipublish pada web. Kemudian untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil perumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara membangun sebuah aplikasi donasi berbasis web. Yang kedua, bagaimana keamanan data pengguna yang sudah melakukan transaksi. Dan yang terakhir, siapa saja yang dapat mengakses website ini. Kemudian, ada tujuan dari perancangan aplikasi. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari perancangan aplikasi ini yaitu, yang pertama, dengan adanya website Sharing is Caring ini, bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, Sharing is Caring dapat digunakan oleh siapa saja. Dan yang ketiga, dengan adanya website Sharing is Caring ini, kiranya masyarakat tidak perlu khawatir dengan donasi yang akan diberikan, karena keamanannya sudah terjamin. Kemudian ada gambaran umum. Gambaran aplikasi. Website Sharing is Caring merupakan website donasi terobosan masa kini, yang mana website ini bergerak dalam bidang kemanusiaan. Sebagai manusia, kita punya naluri untuk saling mengasihi dan berbagi sesama umat manusia. Dan tentunya dalam website ini membantu mereka yang membutuhkan. Website Sharing is Caring ini juga terdapat berbagai macam fitur. Tentunya setelah melakukan pendaftaran akan menuju halaman utama. Pada halaman utama ini tersedia beberapa pilihan kategori donasi atau galang dana seperti bencana alam, bantuan kesehatan, panti asuhan, panti jompo, dan pilihan lainnya. Setiap akun juga dapat memberikan komentar pada kolom komentar yang sudah tersedia mengenai donasi atau juga ingin menyambung doa. Karena seperti judulnya website Sharing is Caring, tentunya website ini ingin mewujudkan bahwa berbagi itu indah. Untuk fitur-fitur aplikasi yang terdapat pada website Sharing is Caring, yang pertama ada fitur registrasi. Fitur ini digunakan untuk pembuatan akun pengguna. Yang kedua ada fitur login yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi dengan akun yang sudah dibuat pada saat registrasi. Kemudian yang ketiga ada fitur login as guest, diperuntukkan bagi pengguna yang ingin melakukan donasi saja. Dan yang keempat, pencarian donasi. Fitur ini digunakan untuk melakukan pencarian donasi yang diinginkan oleh pengguna. Fitur yang kelima yaitu request donasi. Fitur ini digunakan ketika pengguna ingin membuat donasi. Yang keenam, ada fitur membuat iuran. Digunakan untuk membuat iuran. Yang ketujuh, fitur grup. Digunakan untuk membuat grup sebelum membuat kelompok iuran. Dan yang terakhir ada fitur pembayaran.
Fitur pembayaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran, baik pembayaran donasi maupun pembayaran iuran. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu logo website Sharing is Caring. Makna dari logo website ini yaitu salah satu bentuk perhatian. Sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan untuk saling melengkapi satu sama lain, saling membantu jika ada yang membutuhkan. Dengan desain tangan yang akan saling bersatu, memberi gambaran bahwa kita sebagai manusia juga bisa menyalurkan kebaikan dan menyalurkan bantuan kepada sesama manusia. Dan terdapat kata connect us yang berarti menghubungkan kita atau menyatukan kita. Ini bermakna kita dapat saling menghubungkan tali persaudaraan dan dapat menyatukan suatu bantuan kepada sesama manusia yang dalam kondisi mungkin tidak seberuntung diri kita dan bagi mereka yang sedang tertimpa musibah. Adapun kebutuhan fungsional dari website, yang pertama yaitu sistem dapat melakukan proses daftar, yang kedua sistem dapat melakukan proses login, yang ketiga sistem dapat melakukan proses login as quest, yang keempat sistem dapat melakukan perubahan data pengguna, yang kelima sistem dapat membuat donasi baru, yang keenam sistem dapat membuat iuran baru, yang ketujuh sistem dapat melakukan pembayaran donasi, yang kedelapan sistem dapat melakukan pembayaran iuran, yang kesembilan sistem dapat menghitung jumlah donasi yang sudah terkumpul, dan yang terakhir sistem dapat menghitung jumlah iuran yang sudah terkumpul dan menghitung butuh uang berapa lagi untuk memenuhi target. Kebutuhan non-fungsional. 1. Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan web browser lainnya. 2. Proses verifikasi pembayaran tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Yang ketiga, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. 4. Sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami. Untuk desain komponen awal pada website kami memiliki 7 komponen warna. Seperti yang sudah tertera pada tampilan ini. Kemudian untuk desain navigation bar. Untuk desain navigation bar, di sini kami untuk sisi sebelah kiri terdapat logo dan juga nama website kami. Kemudian untuk di tengah-tengah terdapat menu, yaitu beranda, donasi, dan iuran. Kemudian di sebelah kanan terdapat button login. Untuk hasil aplikasi yang telah kami buat, di sini terdapat halaman utama. Tampilan halaman utama ini menjelaskan mengenai fitur kami, memberikan penjelasan singkat mengenai fitur kami. Kemudian untuk halaman login terdapat form email dan juga password, juga terdapat button untuk login. Kemudian pada halaman register, di sini terdapat form untuk memasukkan data diri untuk membuat akun, dan juga terdapat button untuk mendaftar. Kemudian untuk halaman di sini juga ada halaman utama dari donasi. Kemudian ketika halaman donasi ini dibuka, tampilannya akan seperti yang sudah tertera pada gambar. Kemudian untuk halaman buat donasi. Pada halaman buat donasi di sini terdapat form untuk judul donasi, deskripsi donasi, dan upload dokumentasi. Kemudian ada tombol button untuk membuat donasi. Kemudian untuk halaman transaksi, di situ tertera pembayarannya bisa melalui BCA, BNI, dan lain sebagainya, dan harus memasukkan data-datanya dengan lengkap, kemudian bisa mengeklik tombol button donasi. Dan kemudian ada halaman iuran sebelum login. Jadi untuk menggunakan fitur iuran ini, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu.
Setelah login, pengguna bisa melihat halaman iuran. Kemudian ada fitur tambah kelompok dan juga ada halaman untuk membuat iuran. Terdapat form, judul iuran, deskripsi iuran, dan juga dana per anggota. Kemudian untuk halaman transaksi, sama seperti halaman transaksi yang sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai codingan website yang telah kami buat. Nah, yang pertama ini untuk codingan halaman beranda. Di sini ini codingan untuk membuat navbar seperti ini. Kemudian ini untuk membuat carousel. Ini untuk membuat menu program apa saja yang kita buat. Sini ada ini untuk donasi dan ini untuk iuran. Jadi seperti ini untuk codingan pada halaman beranda. Kemudian ini untuk footernya seperti ini. Kemudian lanjut untuk halaman register. Baik, seperti ini untuk codingan halaman register. Ini untuk menginput nama, membuat form untuk menginput nama, kemudian ini untuk form input email, dan ini untuk form input nomor telepon, kemudian ini input untuk password. Selanjutnya untuk menu untuk tampilan login hampir sama seperti register, cuman bedanya di sini ini terdapat tulisan login, terus ini formnya hanya terdapat dua, yaitu menginputkan email dan menginputkan password. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Misbahul Munir akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan page atau halaman bagian donasi terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, di sini untuk type-nya HTML dan untuk header-nya di sini saya mengimport,kan meta char set-nya yaitu UTF-8 dan selanjutnya untuk HTTP equivalent-nya di sini ada XUA compatible dan kontennya IEH. Dan name-nya viewport dan kontennya yaitu with device with inisialnya skill-nya yaitu 1/O. Nah, untuk title-nya di sini ya seperti yang saya jelaskan tadi, di sini title-nya halaman donasi dan untuk href-nya yaitu yang saya inputkan seperti ini dan style-nya style sheet, dan untuk script-nya di sini saya importkan Bootstrap 5 juga, dan untuk style sheet-nya saya mengambil dari JS
Salsi CSS-nya saya ambil dari donasi CSS di sini. Nah, sekarang untuk bodinya, navbarnya sama seperti halaman sebelum-sebelumnya, yaitu kelas navbarnya di sini background-nya dark dan navbar dark. Jadi untuk warnanya nanti lebih ke dark dan ya seperti di desainnya yaitu warnanya biru. Dan untuk di sini kita juga mengimportkan container fluid. Selanjutnya juga ada image logo dari kami yaitu logo SIJ, Sharing is Caring. Ukuran logonya di sini width-nya yaitu 30 dan height-nya 30 juga. Jadi 1:1. Nah, di sini juga kami importkan tulis teks yaitu Sharing is Caring. Nah, selanjutnya ada button, kita buat kelas button untuk navbar yaitu navbar toggler dan type-nya button tentunya. Dan selanjutnya di sini ada 3 button yaitu button beranda yang akan menyambungkan pada beranda HTML dan button donasi juga akan nyambungnya ya pada halaman donasi ini, dan button iuran juga disambungkan pada iuran, halaman iuran. Dan selanjutnya juga ada button login bagi pengguna yang belum login, nanti diharapkan login terlebih dahulu dan melakukan registrasi. Nah, selanjutnya kami lanjut pada kelas hero. Di sini untuk hero MB-nya kelas kita importkan kelas MB5 dan juga column berbentuk column dan justify kontennya yaitu center, yaitu di tengah. Nah, untuk stylenya yaitu di sini height-nya 300 px dan background image-nya di sini saya mengambil dari URL image rectangle 7 dan filenya yaitu berbentuk SVG. Background-nya size-nya seperti cover. Dan untuk di sini kita tambahkan teks yaitu cari donasi dengan kelasnya di sini teksnya like. Jadi warnanya lebih ke terang. Dan di sini juga kita inputkan kelas input group W50. Selanjutnya di sini ada from control untuk shadow juga. Stylenya yaitu height-nya 50 px dan tipenya text. Nah, di situ kita inputkan yaitu ketik di sini, teks ketik di sini, dan area labelnya yaitu ya sama, yaitu ketik di sini. Dan buttonnya di sini kita tambahkan button yaitu button cari untuk mencari donasi yang ingin kita cari. Nah, ya nanti kita mengetiknya ya pada ketik di sini. Setelah kita ketik donasi yang ingin kita cari, kita pencet cari di sini, cari, klik button cari. Selanjutnya di sini untuk headernya selesai, header sectionnya. Sekarang pada donasi slide section start. Nah, di sini ada donasi slide. Yang pertama kita tentunya mengimportkan kelas row dan column-nya di sini small yaitu ukuran 6 dan kelas card juga kelas card body. Nah, card title-nya di sini yang pertama ada Panti Asuhan Melati dengan pengaturan H5 untuk teksnya, dan untuk card teks di sini juga ada kami tambahkan yaitu Panti Asuhan Melati mengasuh anak-anak yang tidak mampu membiayai sekolah. Donasi Anda akan disalurkan untuk kelangsungan panti asuhan tersebut. Nah, di sini menyambungnya juga kita sambungkan pada donasi buka HTML yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, untuk button donasinya nanti jika kita pencet maka akan tersambung pada halaman donasi buka HTML. Nah, selanjutnya kita import kelas kolom sama seperti yang di atas yaitu ukurannya small dan 6. Ada kelas card juga, card body, card title. Titelnya di sini Korban Gunung Merapi dengan ukuran teksnya ya juga H5, dan kelas card teksnya di sini teksnya yaitu tragedi meletusnya Gunung Merapi yang telah terjadi beberapa hari yang lalu tentunya memakan banyak korban. Donasi kalian akan disalurkan kepada korban Gunung Merapi. Nah, di sini tersambungnya juga sama, button donasinya nanti jika diklik tersambungnya pada bayar donasi HTML yang akan saya jelaskan setelah ini.
Nah, selanjutnya di sini di halaman donasi ada donasi teratas section start. Nah, di sini kita inputkan kelas kontainer dan MT-nya yaitu 3 dan MB-nya yaitu 3 juga. Nah, teksnya yaitu di sini donasi teratas dengan ukuran yaitu H5 dan di sini kelasnya yaitu row dan kolomnya large 4. Nah, di sini kita inputkan kelas border 0 juga, stylenya yaitu width 18 rem dan height-nya 28 rem. Background color-nya transparan. Nah, di sini kita inputkan yaitu image yang pertama yaitu image panti donasi, panti 1 donasi yang kita ambil juga di file image di sini. Di sini. Seperti image-image lainnya juga saya ambil di folder image di sini. Nah, di sini untuk panti 1 donasi dilanjutkan dengan card image-nya yaitu top rounded 0 dan tentunya ALT-nya yaitu card panti 1. Nah, di sini card body-nya P0, card title-nya di sini Panti Asuhan Melati dan card text-nya sudahkah berdonasi hari ini. Nah, nanti di sini juga sama seperti tadi, button donasinya akan tersambung pada bayar donasi HTML. Nah, selanjutnya juga ada column lagi yaitu large-nya juga sama yaitu 4 seperti yang di atas, tapi ininya flex-nya justify kontennya yaitu center di tengah. Nanti setelah kolom yang pertama yang di sebelah pinggir kiri nanti dilanjutkan yang ke tengah yaitu ada ini yaitu detailnya yaitu donasi korban Gunung Merapi. Di sini image-nya yaitu saya ambil juga dari sini folder image dan namanya yaitu Merapi 1 donasi. Seperti pengaturannya juga sama yaitu yang seperti yang di atas tadi. Di sini LD-nya tentunya akar Merapi dan tentunya kalau kita klik donasi nanti akan terhubung pada bayar donasi HTML. Selanjutnya di sini ada kolom large 4, flex-nya justify kontennya yaitu N. Jadi setelah yang paling awal yang tadi Panti Asuhan Melati, di tengah ada Merapi dan sampingnya lagi ada Panti Asuhan Kasih Sayang. Nah, di sini image-nya yaitu Panti 2 donasi, tentunya diambil dari folder image dan card-nya ALT card-nya yaitu card Panti 2. Peraturannya yang lain sama, card title-nya Panti Asuhan Kasih Sayang dan card text-nya sama yaitu sudahkah berdonasi hari ini dan button donasi akan tersambung pada halaman bayar donasi HTML. Nah, selanjutnya yaitu kita inputkan kelas yang selanjutnya yaitu MT-nya 3, MB-nya 3 juga. Untuk sekarang yaitu donasi di sekitar Anda. Nah, di sini kelasnya juga row, kelasnya row. Kita inputkan kelas row dan kolomnya yang sama yaitu kelasnya 4 juga. Card burden-nya 0, style-nya sama yang seperti di atas yaitu 18 rem, height-nya 28 rem. Background color-nya transparan. Nah, di sini kita inputkan gambar lagi dari folder image yaitu Banjar 1 donasi PNG dan card-nya yaitu card Panti 1. ALT-nya sama dengan card Panti 1 dan titelnya donasi untuk korban banjir Jakarta Barat. Nah, di sini sudahkah berdonasi hari ini? Bayar donasi untuk donasinya nanti kita diklik sama masuk ke bayar donasi HTML dan dilanjutkan di sini ada kolom large 4 yang justify kontennya center sama seperti yang Merapi tadi. Jadi disamakan ALT-nya dengan card Merapi. Image-nya yaitu Panti 2 donasi yaitu Panti Asuhan Kasih Sayang Jakarta Barat. Nah, untuk donasinya juga sama, jika diklik akan masuk pada page bayar donasi HTML. Selanjutnya yaitu masuk pada donasi untuk korban tsunami. Nah, semuanya sama pengaturannya, tapi di sini justify kontennya N sama dengan yang di atas tadi untuk Panti Asuhan Kasih Sayang dan di sini image-nya yaitu tsunami 1 donasi. Dan sama seperti yang lain, jika kita klik donasi nanti akan masuk pada halaman bayar donasi HTML. Nah, sekarang kita inputkan kelas kontainer MT-nya 5, MB-nya 5. Row-nya box, untuk shadow-nya large. Dan background color-nya berwarna orange di sini. Untuk kodenya seperti ini. D2 6321 dan column-nya di sini 6. Flex justify kontennya yaitu
kayak center. Nah, image-nya yaitu pick buat donasi PNG. ILD-nya nanti ya untuk buat donasi. Nah, di sini kelasnya ya kita inputkan kelas lagi, kolomnya 6, PS-nya 5, PI-nya 5, flex column, justify kontennya center, teksnya juga like. Jadi teksnya terang. Nah, untuk di sini kelas selanjutnya kita inputkan untuk teksnya, yaitu kita tuliskan di sekitar Anda butuh bantuan buat donasi sekarang. Nah, nanti ada button buat donasi. Nah, setelah kita buat donasi, maka akan diarahkan nanti ke halaman buat donasi HTML. Nah, sekarang buat donasi section sudah selesai, sudah end. Kita lanjutkan ke kelas ke footer. Footernya di sini kelasnya yaitu yang pertama ada kelas text like, stylenya backgroundnya yaitu warna biru dengan kode seperti ini 62A7D4. Nah, kontainer, kelasnya kontainer, dan tentunya row-nya pt-nya 5, mpb-nya 5 juga. Kolomnya md6, flex column, justify kontennya center, mb-nya 3. Dengan kelas lagi yaitu htag dan vtag. FV bold-nya di sini kita tambahkan teks yaitu sharing is caring, font size-nya 14px. Selanjutnya di sini ada teks yaitu sharing is caring adalah website penyedia fitur donasi. Selain sharing is caring juga menyediakan fitur iuran untuk kelompok Anda, membuat iuran lebih teratur. Nah, selanjutnya yaitu ada kelas hashtag gap-nya gap 2. Di sini kami importkan image, yaitu image dari folder image, source-nya yaitu Facebook PNG, Instagram PNG, dan Twitter PNG. Nanti seharusnya jika diklik akan tersambung pada media-media yang kita punya. Selanjutnya ada kelas VR. Dan kelas selanjutnya yaitu ada kolom kedua yaitu vtag, yaitu di sini ada untuk text decoration-nya yaitu tentunya pengaturannya known dan teksnya like, MB-nya 3. Di bawahnya juga untuk home, di bawahnya ada donasi dan iuran juga, text decoration-nya known dan teksnya juga like, FV-nya lighter. Dan kolom kedua sama seperti yang di atas, di sini ada kita tambahkan teks kategori bencana alam, panti asuhan, dan banjir. Selanjutnya juga ada teks tentang kami, kontak kami, fak, dan bantuan. Selanjutnya di sini kita tambahkan hashtag yang ketiga, pp-nya juga 3. Pengaturannya yaitu mi auto, text decoration-nya known, text like, style font size-nya yaitu 12px. Di sini kita tambahkan copyright 2022 sharing is caring dan font size-nya 12px, privasinya yaitu n, ada teks privacy dan policy, dan juga ada yang terakhir ada teks term of use. Selanjutnya saya lanjutkan. Oh ya, di sini untuk donasi nanti CSS-nya di sini. Untuk pengaturannya saya ambil dari sini. Seperti tadi dari body-nya yaitu formulirnya Poppins. Nah, gambarnya di sini background color-nya berwarna ini, biru ini dengan 62A7D4. Box-nya di sini dengan pengaturan background color dan sampai border radiusnya seperti itu. Hero-nya di sini juga untuk kelas hero tadi, form inline, text hero, dan juga row, teks donasinya juga ada di sini pengaturannya tadi. Karpanti 1, Kart Merapi, Karpanti 2, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan di sini ada teks donasi sekitar juga ada di sini pengaturannya. Jadi kita tinggal importkan saja tadi seperti yang ada di header, yaitu hasilnya mengambil dari donasi CSS di sini. Selanjutnya saya akan lanjut pada buat donasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jika beberapa tadi kita ingin membuat donasi, tadi tinggal kita klik tombol buat donasi, maka akan lanjut pada halaman buat donasi ini. Untuk header-nya sama, tapi di sini detailnya yaitu detailnya buat donasi, dan untuk CSS-nya di sini saya ambil pengaturannya dari buat donasi.css.
Badinya untuk navbarnya juga masih sama. Di sini ada logonya, ada teks sharing is caring, ada button beranda, button donasi, button iuran, dan juga nama akun kita setelah login, yaitu di sini sebagai contoh yaitu teman kami yang sudah login yaitu namanya Ryan Nur. Nah, di sini kita lanjut ke section kelas. Yang pertama yaitu VH100 dan kita inputkan container fluid custom. Untuk row-nya yaitu deflex, justify kontennya center, line itemnya center age 100, column-nya 8, column large-nya yaitu 6, dan color XL itu 5. Selanjutnya yaitu kita buat form, grid gap, grid gap kedua, gap-nya 2, MT-nya 3, MB-nya 3, PT-nya 2, teksnya itu pengaturannya center dan bold, MT-nya 4, PT-nya 2, dan MB-nya 0, yaitu teksnya buat donasi. Selanjutnya, ini pengaturannya tengah, yaitu setelah di navbar di bawahnya ada teks buat donasi, dan dilanjutkan form outline-nya MB-nya 4, yaitu untuk form label, di sini for 3, example 3, judul donasi, dan type-nya tentunya saja teks, dan ID-nya for 3, example 3. Kelasnya di sini form control large dan rounded fill. Di sini ada juga placeholder-nya yaitu ketik judul di sini. Jadi ada judul donasi kita ingin cari jika kita ingin buat. Nah, di sini ada judul donasi, nanti kita ketikkan judul donasi yang kita inginkan pada kolom yang tersedia, yaitu pada ketik judul donasi nanti, dan dilanjutkan yaitu ada deskripsi donasi. Di sini kita bisa menambahkan deskripsi donasi dengan form control-nya rounded-nya 5, rows-nya 5, ID-nya comment, name-nya yaitu teks, dan placeholder-nya di sini nanti pada kontainernya itu ada ketik deskripsi di sini. Nanti kita bisa mengetikkan pada deskripsi kita pada kolom ini atau kontainer ini. Nah, selanjutnya yaitu ada upload dokumentasi. Jika ada dokumentasi yang perlu diupload, nanti bisa diupload di sini di form dokumentasi, seperti kayak jika kita ingin membuat donasi buat bencana alam Merapi, bencana alam tsunami, atau gempa bumi, bisa kita tambahkan dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan. Di sini yang selanjutnya yaitu grid. Kita buat grid juga, gap-nya 2, MT-nya 4, PT-nya 2. Di sini type-nya untuk submit, yaitu button submit. Setelah kita membuat judulnya, deskripsinya juga mengupload gambarnya, di sini kita juga ada button submit, yaitu dengan tulisan buat donasi, button buat donasi. Maka nanti setelah dibuat, donasinya akan didaftarkan, dan nanti setelah terdaftar maka akan ada beberapa user lainnya yang ingin mengikuti donasi tersebut. Selanjutnya untuk footer masih sama seperti halaman sebelumnya. Saya lanjutkan saja pada halaman donasi setelah dibuka. Maka tadi juga ada beberapa button yang sudah berhubungan dengan donasi dibuka ini. Jadi untuk header-nya sama saja, tapi di sini titelnya tetap donasi, dan CSS-nya saya mengambil dari donasi buka. Nah, untuk body-nya, navbar-nya masih sama sebelum-sebelumnya, yaitu ada logo, ada teks sharing, ada beranda, ada button donasi juga, button iuran, dan button login. Nah, di sini setelah kita buka halaman, kita klik donasi, maka di sini akan muncul yaitu teks panti asuhan Melati atau yang pernah kita lakukan untuk donasi. Di sini terkumpul yaitu donasinya 100 ribu rupiah. 100 juta atau 100 juta rupiah. Nah, di sini teksnya yaitu panti asuhan Melati mengasuh anak-anak yang
tidak mampu mencarinya. Dan di sini ada dokumentasinya untuk panti asuhan melati, yaitu kita imporkan, yaitu panti 1 donasi, panti 2 donasi, dan panti 4 donasi. Kelasnya image fluid dan height-nya 200 px dan width-nya 250 px, sama semua. Dan di sini juga kita imporkan gambar yang dua lagi, yaitu panti 6 donasi dan panti 5 donasi. Sama untuk kelas image-nya, yaitu image fluid, dan style-nya juga sama. Diselanjutkan yaitu di sini footer-nya juga masih sama halaman sebelum-sebelumnya untuk pengaturannya. Nah, tadi untuk buat donasi saya mengambilnya dari CSS buat donasi seperti ini. Di sini ada import URL-nya juga. Body-nya di sini peraturannya seperti ini, navbarnya ada box dan section juga. Section untuk halaman section, page section-nya tadi. Nah, di sini ada pengaturan untuk donasi setelah dibuka, kita ambil dari donasi buka CSS. Nah, di sini sama, ada pengaturannya body, box, dan sectionnya juga. Ada grid-nya juga. Nah, saya lanjutkan pada halaman terakhir untuk donasi, yaitu di sini ada halaman bayar donasi. Nah, di sini doc type-nya sama, HTML, header-nya juga sama, tapi di sini titelnya yaitu pembayaran untuk page-nya, dan di sini CSS-nya saya mengambil dari bayar CSS.css. Body-nya di sini untuk navbar-nya masih sama, yaitu ada logo, ada text sharing, button beranda, button donasi, dan button iuran, dan juga di sini usernya juga sudah login harusnya, yaitu sebagai contoh di sini Ryan Nur. Dan di sini ada kita inputkan kelas grid, yaitu yang pertama ada teks pembayaran, di bawahnya yaitu 1 BNI Ryan Nur Fauzan dengan rekeningnya ini, dan BRI Ryan Nur Fauzan, GoPay Ryan Nur Fauzan, link aja Ryan Nur Fauzan, untuk pembayarannya bisa lewat sini. Nah, untuk prosedur pembayarannya, di sini yang pertama lakukan pembayaran dengan beberapa pilihan di atas. Setelah melakukan proses transfer, jangan lupa foto atau screenshot video transfer. Isi form di bawah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan. Nah, untuk yang keempat yaitu upload bukti pembayaran, dan yang kelima klik tombol donasi untuk konfirmasi pembayaran. Nah, selanjutnya di sini ada kita inputkan form, kelasnya yaitu grade-nya, gap-nya 2, empty-nya 2, PT-nya juga 2. Di sini kita inputkan kelas row dan column, dan di sini ada form outline MB dan kelas form label. Style-nya yaitu margin left-nya 300 px, dan for kita ambil dari for example 3 example 3, yaitu kita tambahkan teks nama. Di sini kita juga menginputkan type-nya yaitu type email, dan ID-nya for 3 example 3, kelasnya yaitu form control-nya itu large, dan rounded-nya rounded fill, dan style-nya yaitu 50% width-nya, dan margin left-nya 300 px, dan placeholder-nya untuk name. Nah, di sini selanjutnya juga ada column yang kedua yaitu form outline MB. Formnya ya sama, label, tapi di sini untuk for-nya yaitu nominal, untuk nominal, dan type-nya juga email, ID-nya sama seperti di atas, dan style-nya juga masih sama, tapi placeholder-nya di sini teksnya yaitu nominal. Selanjutnya di sini kita inputkan row lagi, dan kelas row dan column lagi, dan kelasnya di sini form label, style-nya margin left-nya sama seperti di atas, dan di sini untuk metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya ada beberapa pilihan, seperti option yang pertama BNI, BRI, kedua BRI, ketiga GoPay, keempat link aja, dan kelima ShopeePay. Nah, selanjutnya di sini ada kelas column lagi untuk outline-nya MB, form outline-nya MB-nya 4, form label, kelasnya form label, sama for-nya untuk bukti transfer. Di sini kita bisa uploadkan bukti transfer kita. Jadi di sini untuk placeholder-nya yaitu bisa upload file. Maka di sini setelah kita mengisi semua formnya, di sini ada button submit, yaitu button donasi. Jadi setelah kita mengisi semua formnya, maka kita bisa klik button donasi setelah melengkapi semua hal yang kita lengkapi pada formnya. Nah, untuk bayar donasi di sini kita mengambilnya pengaturannya dari CSS. CSS-nya yaitu bayar.css. Di sini seperti sebelum-sebelumnya juga sama, ada pengaturan box, section, grid-nya juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andre, untuk menjelaskan
yaitu menjelaskan halaman iuran. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi kita masuk dalam bagian iuran HTML. Di sini headnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Bahul, dengan karsisnya mengikuti UTF-8, lalu HTTP equivnya XUA compatible, yaitu kontennya IAH. Lalu di bagian style sheetnya masuk ke style CSS, juga nanti masuk ke footer CSS. Kita masuk ke bagian bodinya. Jadi ada class navbar dark, lalu navbar expand, MD fix top shadow. Lalu kita masukkan classnya lagi container float. Ada juga class navbar brand dengan text lightnya href itu pagar. Lalu kita masukkan image-nya, ada logo dengan width-nya 30, height-nya 30, dengan D-line block align, text top-nya rounded ya. Dan nanti ada sharing is caring. Lalu class-nya juga ada lagi navbar toggler, lalu tipenya button, terus ada collapse, dan data base targetnya masuk ke navbar text di area control navbar text, yaitu area expanded false, area label, toggle navigation. Lalu di kelas collapse navbar collapse ID-nya yaitu navbar text. Lalu ada lagi untuk navlink-nya text like, yaitu beranda HTML, jadi masuk ke bagian beranda, ada pilihan beranda. Lalu juga ada pilihan lagi untuk linknya masuk ke bagian donasi. Lalu di nav itemnya ini ada 3 ya, tadi itu ada beranda, donasi, dan juga ini ada bagian iuran. Masuk ke navlink, text like, FB-nya bold, Arial current page, yaitu nanti kita ambil di bagian iuran HTML. Lalu ada juga bagian login HTML, kelasnya btn outline light ME2 rounded fill, dengan tipenya tuh button untuk bagian login. Oke, ada text center, yaitu untuk dapat membuka fitur ini juga ada text center lagi, yaitu perlu untuk login terlebih dahulu. Nah, di bagian center ini ada login HTML dengan button, dengan tipenya button, yaitu bertuliskan login. Bagian footer juga sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bahul. Tekstilnya yaitu dengan backgroundnya warna biru ya, dengan kode 62A7D4, dengan kelasnya container, row-nya PT5 PB5, dan ini call-nya MD6, deflex, flex column, justify content, center MB3, dengan tulisan FB bold, yaitu sharing is caring ya. Ini ada font size-nya 14px, lalu dengan teks sharing is caring adalah website dan lain-lain seperti itu. Kita masuk kelas hashtag gap-nya. Di sini ada halaman yang dapat dituju, yaitu masuk ke Facebook, ke Instagram, dan juga ke Twitter. Lalu kita masuk ke kelas VR, yaitu ada VS tag dengan FB bold text decoration non text light. Ini ada bagian home, donasi, dan juga iuran. Untuk kolom keduanya sama, tapi ada kategorinya, yaitu ada bencana alam, ada panti asuhan, dan juga banjir. Untuk kolom selanjutnya di sini ada tentang kami, ada kontak kami, fact, dan juga bantuan.
Lalu di bagian hashtag gap 3 PB3 ini kita masukkan dengan style font size-nya 12 px, dengan ini kita masukkan sharing is caring yang 2022 ini. Lalu ada juga privacy and policy dan terms of use. Selanjutnya kita masuk ke iuran buka. Bagian head sama seperti yang tadi, yang membedakan itu di bagian style sheet saja, karena kita langsung menginputnya di bagian iuran buka ya. Masuk ke bagian body seperti biasa, juga navbar dark, expand MD, fix top shadow dengan kelas kontainernya float. Lalu ada navbar brand, FW bold, text lightnya sama juga seperti yang tadi, dengan image logo yang dengan ukuran sama juga, dan text topnya itu round circle juga. Nah, kita masuk ke collapse navbar collapse ini ya. Di situ ada navbar text dengan ID-nya navbar text, lalu ada navbar item dan nav link text lightnya itu masuk ke beranda HTML, juga masuk ke donasi HTML. Juga ada bagian nav item yang kita arahkan menuju ke iuran HTML. Juga di sini ada akun yang sudah masuk, yaitu bernama Raya Nur. Oke. Kita masuk ke class-nya VH100 dengan class container float H custom. Di sini kita menggunakan row, deflex, justify content, right, align item, right-nya itu H11 dengan kolom MD8, call LG 50 dan call XL-5. Call XL5 maksud saya. Lalu masuk ke kontainer, kelasnya MT5 MB3, yaitu dengan tulisan kelompok, nanti akan muncul di webnya. Lalu row, call LG 50, card, dan bentuknya card body. Nah, kita masuk dalam bagian iuran ini, kita pakai MT5 MB3, juga pakai row, juga kita pakai card body yang memiliki data, yaitu iuran karya wisata SMP Melati ke Bali, dan juga tagihan yaitu sebesar 1 juta maksud saya. Untuk footer sama ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa next saja ke bagian buat iuran dulu ya kayaknya ya. Oke, di bagian buat iuran ini kita juga mengambil head yang sama, cuman yang membedakan ada di stylenya juga. Di sini titlenya kita pakai buat iuran, lalu style sheetnya kita ambil ke buat donasi. Untuk body juga sama ya, kita masuk ke yang bawahnya tadi. Nah, kita masuk ke kelas. Nah, di sini ada kelas VH100 yaitu dengan kontainer float H custom lagi ya. Lalu di bawahnya ada dgrid gap 2 MT3 MB3 PT2 yang kita masukkan teks yaitu buat iuran yang berada di tengah center itu ya. Lalu ada form outline MB4, lalu kelasnya form label for form 3 example 3 yaitu untuk judul iurannya. Di sini tipenya teks, lalu ID-nya form 3 example 3, kelasnya form control form control LG rounded fill. Itu kita masukkan ketik judul di sini. Untuk form outline MB4 yang selanjutnya kita masukkan untuk bagian komennya, yaitu deskripsi iuran. Lalu juga di bagian bawahnya ada form control, juga untuk
placeholdernya ketik deskripsi di sini. Lalu juga kita membuat form juga yang berisikan upload dokumentasi, dan untuk placeholdernya klik untuk memilih file. Ini ada selanjutnya ada button submit ya. Untuk kelasnya BTN primary, BTN LG ME2 rounded fill dengan stylenya itu background color dengan kode warna 8185 FA9 yang memiliki teks yaitu buat iuran. Baik, untuk footer juga sama ya, kita mengambil dari halaman sebelumnya, bisa kita next saja ke tambahkan kelompok dulu. Oke. Di bagian tambahkan kelompok ini juga kurang lebih sama, untuk headnya dengan title tambahkan kelompok, lalu yang membedakan juga di bagian relnya itu stylenya kita untuk ambil dibuat donasi. Nah, oke. Body juga kurang lebih sama, tidak seberapa berbeda ya. Kita ada beranda, ada donasi dan juga iuran. Oke, ke bawah. Untuk kelasnya ini kita ambil yang sama juga, VH11 container fluid edge custom row deflect certify content center alike item center edge 100. Untuk degree gapnya sama 2 MT3 MB3 PT2. Kita masuk ke form outline langsung di MB4 ini. Jadi kita masuk class form label for 3 example 3 yang berisikan teks yaitu nama kelompok sebagai label. Lalu ada tipe teks ID form 3 example 3 yaitu yang berisikan ketik nama di sini. Kita masuk ke form outline yang selanjutnya. Nah, sama form outline MB4-nya kita masukkan untuk bagian anggota kelompok ya. Dengan classnya input group W80, classnya from control rounded fill, shadownya style, shadow, lalu stylenya to height 50px, tipenya placeholder dengan tulisan ketik di sini ya. Sama dengan area labelnya ketik di sini. Oke, kita ke bawah lagi. Untuk degree gap 2MT 2PT2 ini kita buat button yaitu tipe submit dengan classnya itu BTN primary, lalu stylenya itu background color dengan kode warna 185 FA9 yang berisikan teks yaitu buat kelompok. Ini merupakan teks button yang tersedia. Di bagian bawah footernya kita sama seperti yang ada di beberapa halaman tadi. Kita bisa next ke bayar iuran ya. Oke, di bayar iuran juga sama sih. Kita pakai meta charge-nya itu UTF-8, lalu titlenya bayar iuran. Lalu link relnya kita ambil di bayar.css. Oke, untuk bagian body kita ada masukkan lagi search image-nya logo SIC atau sharing.png. Lalu ada juga nav itemnya masuk ke beranda, ke donasi dan juga ke iuran. Oke, di sini ada kelas grid yang menunjukkan yaitu bagian pembayaran. Di sini terdapat beberapa pembayaran yang telah kami sediakan, ada BNI, BRI, GoPay, link aja, ShopeePay dengan nama atau atas nama yang ditujukan yaitu sama, yaitu Ryan Nur Fauzan dengan beberapa nomor transaksi yang ada.
Juga kita masukkan kelas MT3 untuk prosedur pembayarannya. Di sini ada melakukan pembayaran dengan beberapa sistem di atas. Lalu setelah melakukan proses transfer, jangan lupa foto atau screenshot bukti transfer. Lalu isikan form di bawah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan. Upload bukti pembayaran dan klik tombol donasi untuk konfirmasi pembayaran. Oke, di sini ada form, yaitu untuk form nominal dengan form labelnya style margin left, itu bagian nanti ada di bagian kiri dengan 300 px. Oke, untuk stylenya widthnya 50%, margin left 300 px dengan placeholdernya nominal. Lalu di bawahnya kita juga membuat maksud saya kelasnya itu column yang berisikan metode pembayaran. Nanti akan ada beberapa pilihan, ada BNI, BRI, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay. Next, kita masuk ke dalam bukti transfer ya, di from outline-nya juga, from outline bagian MB4. Ini bagian tipenya itu ada email, ID-nya form 3 example 3, kelasnya form control LG, rounded bill dengan stylenya width 25%, margin left 300 px dengan placeholdernya upload file. Ada juga bagian button submit ya, yang berisikan yaitu bayar. Oke, di bagian footer ini juga kurang lebih sama, kita mengambil dari beberapa halaman sebelumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai backend dari aplikasi sharing scaring. Jadi dari backend kami, yang pertama kita membuat database-nya seperti dahulu. Jadi rancangan database-nya seperti apa kita buat di migration di sini. Di sini ada user, di mana user ini akan tergenerate otomatis untuk menangani tabel yang berisi data user, yaitu ada nama, image, phone, email, password seperti itu. Sedangkan di sini ada create donasi tabel, dimana ini merupakan tabel donasi yang berisi ada ID, terus ada foreign key dari user ID, terus ada title, deskripsi, ada targetnya berapa, sebenarnya foreign key-nya di. Terus selanjutnya yaitu ada create transaksi donasis. Jadi di sini untuk menjembatani antara user dengan donasi seperti itu. Ini transaksinya. Ini ada ID, terus ini ada foreign key user, ada foreign key donasi ID. Ada nominalnya berapa. Terus di sini ada metode yang digunakan seperti itu. Sama, ini create transaksi iuran pun sama. Ini di sini ada transaksi donasi cash tabel. Dan di sini ada, nah ini ada donasi, ini ada ID-nya. Yang pertama di sini ada foreign key dari donasinya, ada nama, nominal, dan metode pembayaran seperti itu. Nah, lanjut, karena kami membuat API-nya terlebih dahulu, yang mungkin saya jelasin dari modelnya terlebih dahulu, dimana model user berelasi dengan tabel donasi seperti ini. Jadi user ini mempunyai banyak donasi. Ini kan
Ini dari user, model user, dan di sini ada user juga mempunyai banyak transaksi donasi, begitu pula mempunyai banyak transaksi iuran seperti itu. Lanjut ke donasi, dimana donasi ini juga bakal mempunyai banyak transaksi donasi. Ada di sini. Sedangkan di dalam transaksi donasi sini tidak ada apa-apa karena ini dijadikan sebagai foreign key-nya seperti itu. Di sini ada API. Yang pertama ada di donasi. Nah, yang saya akan jelaskan passport out controller, dimana ini untuk membuat usernya seperti ada login, register, logout itu ada di sini. Di sini ada register, yang pertama divalidasi, dibuat, baru dibuatkan token seperti itu. Nah, login pun sama, di sini akan divalidasi, out, di sini akan diupdate. Ini ya password untuk mengupdate data password sebenarnya. Ini ada logout untuk logout seperti itu. Nah, ini bisa dicoba melalui Postman untuk mencobanya. Nge-lag aplikasinya. Mungkin ini bisa saya stop dulu. Oh, bisa deh. Oke, nah di sini sebagai contoh tadi saya sudah register. Register ini ada banyak ya, nama, phone, email, password seperti itu. Ini karena tadi sudah register, jadi saya bisa langsung login. Nah, bisa saya coba login, kita klik send saja. Nah, di sini akan muncul tokennya. Nah, token ini bisa digunakan untuk authorizationnya seperti itu. Karena tadi kan ketika berhasil login akan di return berupa token di sini. Nah, di sini akan mereturn tokennya. Nih. Selanjutnya ada donasi controller, dimana donasi controller ini digunakan untuk yang berhubungan sama donasi, yaitu all di sini untuk mereturn semua donasi. Di sini ada show donasi untuk menampilkan donasi, show transaksi untuk menampilkan transaksinya. Di sini ada store, store ini digunakan untuk menyimpan ke dalam database. Nah, database saat ini saya menggunakan MySQL. Di sini ada show, ini menampilkan satu donasi sesuai ID-nya. Ada update, digunakan untuk mengupdate donasi. Ada destroy untuk menggunakan untuk menghapus donasi seperti itu. Lanjut untuk transaksi donasi controller akan nah, di sini ada indeks tentunya untuk mereturn data transaksi. Sudah store digunakan untuk menyimpan. Nah, ini baru store sama indeks yang saya isi nih. Lainnya masih kosong. Nah, transaksi donasi cash ini juga saya baru buat yang store sama indeksnya masih kosong, jadi masih cuman bisa menyimpan data seperti itu. Segala sesuatu yang ada di API sini bisa dicoba menggunakan Postman. Ini ada banyak list-listan seperti itu. Kita lanjut ke aplikasinya. Ini bisa saya close terlebih dahulu.
di aplikasinya. Ngelag banget sih. Nah, bisa kita ke PHP artisan serve. Ngelag banget. Oke. Di sini sudah ada yang bisa servernya sudah berjalan, kita bisa tinggal dibuka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan home-nya seperti itu. Nah, ini ternyata sudah login ya. Mungkin tokennya masih ada seperti itu, jadi kita bisa logout terlebih dahulu. Nah, baik, di sini bisa logout terlebih dahulu. Ini lama ya karena laptopnya yang lemot. Baik, nah ini tampilan dari aplikasi pertama. Jadi dalam sini ini ada login, di mana login tadi akan memanggil yang kan di sini akan ada user controller, nah di mana ini controller untuk aplikasinya. Sedangkan yang di sini di dalam API di sini merupakan controller yang untuk API. Ntar ini nge-lag banget laptop saya. Nah, di dalam sini ada HTTP request tentunya untuk merequest dari API-nya seperti itu. Di sini index, maka akan muncul profil. Nah, di sini ada view login, view register, sama view update seperti itu. Jadi untuk login, nah di sini, dimana di sini akan melakukan request seperti itu, request ke API. Nah, dari API-nya tadi akan memberikan respon yang akan disimpan ke variabel respon seperti itu. Dimana responnya seperti apa, nanti langsung akan diproses di aplikasinya seperti itu. Sebagai contoh, di sini saya akan login. Tadi ini Ryan 2345. Saya login. Lumayan lama. Oke, nah sudah berhasil login. Di sini akan muncul nama yang sudah login seperti itu. Oke. Nah, di sini kan ada user. Di sini terdapat beberapa controller yang lain. Ini masih tak. Nah, di sini ada ntar nge-lag banget. Di sini ada, nah di sini ada update, sama ada logout, sama ada password seperti itu. Dimana password ini digunakan untuk mengubah password, dengan update ya digunakan untuk mengupdate. Jadi konsep dari aplikasi kami, ketika login berhasil,
maka akan diset ke variabel global tokennya, yaitu ada di session seperti itu. Di misal nanti di donasi sini membutuhkan token, jadi tinggal memanggil sessionnya seperti itu. Contoh di sini saya akan mengupdate nama. Lama. Oke, di sini ada edit profil. Nah, di sini akan muncul nama yang sudah, nama saya, terus email, terus tuh. Jadi saya coba ubah nama jadi Ryan aja. Dimana di sini masih nama full ya di titelnya. Kita coba save. Nah, data update successful. Mana di sini sudah menjadi nama saya. Kita back. Nah, selanjutnya yaitu donasi. Nah, di sini ada donasi controller. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu yang pertama jelas ada indeksnya. Nah, indeks akan menampilkan halaman donasi seperti itu. Sedangkan di sini ada create, jadi di sini membuat donasi seperti itu. Ini ada open, jadi ini akan membuka satu donasi. Nah, di sini ada bayar, jadi ini untuk membayar donasi seperti itu. Kita coba contoh untuk melakukan pembayaran donasi. Ini ada di donasi sini. Nah, dimana kita bisa klik ini salah satu. Ini muncul seperti ini, kita bisa klik donasi. Nah, bisa kita klik donasi di sini. Nah, coba kita membayarkan donasi 1 juta seperti ini, donasi. Ini akan muncul ke Nah, di sini sudah selesai. Kita bisa cek di dalam profile, nanti akan muncul tabel baru berisi donasi yang terakhir seperti itu. Nah, sini ada donasi buat Panti Asuhan Melati, nih besar ini muncul seperti itu. Nah, di mana itu sudah diatur dibayar sini. Mana bayar, ini akan dicek apakah sudah ada. Jika nggak ada, maka akan return ini. Jika ada postnya, ada request post. Jadi sini akan diproses di HTTP request. Jika berhasil, maka akan di redirect ke donasi seperti itu. Nah, sini juga ada create, jadi kita membuat donasi baru seperti itu. Coba buat donasi baru. Nih di sini. Oke, coba tes.
donasi korban banjir, misalnya seperti itu. Deskripsinya tes deskripsi aja. Targetnya ini 1 juta. Bisa buat donasi. Nah, akan muncul donasi korban banjir yang sini. Akan muncul file donasi baru seperti itu. Mana ini proses manajemen file di aplikasi ini masih statis, dan juga untuk iuran kami belum membuatkan API maupun backendnya seperti itu. Lanjut, di sini saya akan melanjutkan mengenai front end sedikit, yaitu mengenai templating engine yang saya gunakan. Dan saya menggunakan layout sama partial, di mana layout ini merupakan isi dari main tag HTML-nya, dan partial ini ada footer sama navbar. Sebagai contoh, yang di sini merupakan halamannya. Di sini ada home.blade. Nah, kan halamannya. Yang pertama, di sini ada extend dari mainnya seperti itu. Jadi extend dari file ini. Setelah itu di dalam itu ada namanya section, di mana sectionnya di sini ada navbar, container sama footer. Nah, di mana navbar ini saya include navbar, sedangkan yang container ini saya includekan berupa programnya ya. Sedangkan yang footer di sini saya menggunakan partial dari footer seperti itu. Bisa dilihat di main blade-nya isinya seperti ini. Nah, untuk bisa digunakan section dibutuhkan yield seperti ini. Ada yield navbar, container sama footer. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu apa yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.